Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai memaparkan materi saya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Triza Harani Taskira dengan NIM 2204045020339 dari Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Adapun materi pertama yang saya akan paparkan yaitu pengertian profesi, syarat-syarat profesi kependidikan, dan landasan profesi kependidikan. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Adapun syarat-syarat profesi kependidikan, yang pertama merupakan aktivitas intelektual, kedua menggeluti suatu batang tubuh ilmu khusus, yang ketiga memerlukan persiapan profesional yang lama, dan yang terakhir mengutamakan layanan di atas kepentingan pribadi. Landasan profesi kependidikan terbagi atas 4, yaitu landasan hukum, landasan filsafat, landasan psikologis, dan landasan sosial budaya. Selanjutnya, adapun pengertian guru menurut para ahli. Yang pertama dari Lawrence dan Haskell dan Jonathan, bahwa guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengolah kelas. Sedangkan James dan Grimes mengatakan bahwa guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seseorang individu hingga dapat terjadi pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan untuk merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Selanjutnya, materi kedua yaitu standar kompetensi profesi kependidikan. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Adapun guru sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan pendidikan tertentu. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi guru. Yang pertama, persyaratan kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, atau program diploma 4. Kedua, persyaratan kompetensi. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang ketiga, persyaratan sertifikat. Nah, pada awal tahun 70-an, pengangkatan menjadi guru rujukan utamanya adalah ijazah keguruan. Awal tahun 80-an, Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan atau LPTK membuka program baru, yaitu program diploma D1, D2, dan D3, dan program sarjana S1. Selanjutnya, persyaratan kesehatan. Persyaratan ini meliputi kesehatan jasmani dan rohani. Guru harus sehat jasmani, tidak berpenyakit, terutama penyakit menular. Hal ini penting karena pekerjaan guru sehari-hari berinteraksi dengan peserta didik. Dan yang terakhir, persyaratan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru harus mampu mengutarakan peserta didiknya mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan berpegang pada hierarki tujuan pendidikan, tercapainya tujuan pembelajaran mengandung arti tercapainya tujuan kurikuler.
Nah, tercapai tujuannya kurikuler mengandung arti tercapainya tujuan lembaga, dan tercapainya tujuan lembaga memiliki makna tercapai tujuan pendidikan nasional. Adapun kompetensi guru sebagai agen pembelajaran yaitu ada kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kepribadian, dan kompetensi profesional. Materi selanjutnya adalah strategi pengembangan profesi kependidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pentingnya pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Melalui pendidikan, individu dituntut untuk dapat menentukan arah, tujuan, dan makna kehidupannya. Pembinaan kepada peserta didik perlu dilakukan dengan cara membuat program pengembangan bagi peserta didik itu sendiri untuk mengetahui keterampilan apa saja yang dimiliki oleh peserta didik. Karena kemampuan serta keterampilan yang dimiliki dari tiap-tiap peserta didik itu sangatlah beragam dan berbeda. Untuk itu, sekolah perlu melakukan pembinaan kepada peserta didik yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Kegiatan di atas harus ditunjang dengan partisipasi guru sebagai tutor bagi peserta didiknya dalam melakukan pembinaan serta dukungan, serta partisipasi dari orang tua peserta didik juga sangat diperlukan. Nah, adapun peran guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yaitu guru sebagai informan. Guru merupakan sumber informasi utama di sekolah. Setiap kegiatan belajar mengajar, guru sudah harus siap dengan pengetahuan yang berkualitas. Yang kedua, sebagai organisator. Mengorganisir kegiatan belajar merupakan tugas penting guru. Pengelolaan kegiatan ini berupa aktivitas akademik seperti jadwal pelajaran, silabus, lalu aktivitas non-akademik seperti ekstrakurikuler dan pengembangan diri siswa. Selanjutnya, sebagai direktur dan pengarah. Guru merupakan teladan bagi siswa. Jiwa kepemimpinannya harus kuat untuk memberikan pengarahan pada anak didik. Tanpa peran sebagai pengarah, guru tidak dapat menjadikan siswa-siswinya sesuai apa yang dicita-citakan. Dan yang terakhir, sebagai motivator. Karakter guru sangat mempengaruhi minat siswa dalam belajar. Siswa menyukai guru yang menyenangkan, tidak menekan dan menjelaskan materi dengan metode yang berbelit. Nah, guru yang seperti itu akan meningkatkan minat belajar siswa. Mereka akan termotivasi dan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Materi selanjutnya yaitu rasional tantangan profesionalitas. Nah, bagaimana peran guru profesional dalam proses pembelajaran? Yang pertama, tenaga kependidikan yang harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersifat realitas, bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Yang kedua, harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia dan sebagai anggota masyarakat harus memiliki keterampilan membina kelompok dan keterampilan bekerja sama. Selanjutnya, apa saja tantangan profesionalisme guru? Pengesahan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menjadi penanda bahwa profesi guru tidak hanya sebatas pengabdian dengan jaminan kesejahteraan minim. Dengan keberadaan undang-undang ini, guru adalah orang yang betul-betul profesional dengan jaminan kesejahteraan memadai. Ini merupakan elemen baru dalam dunia keguruan di Indonesia. Dengan jaminan undang-undang ini, terdekonstruksilah makna profesional guru yang dulunya tidak diminati menjadi profesi, menjadi paling diminati di antara profesi lainnya. Seperti ditunjukkan dari hasil jajak pendapat yang diketahui bahwa profesi guru menjadi profesi yang paling diminati di antara profesi lain seperti dokter dan wartawan. Profesi guru merupakan profesi yang paling diminati. Profesionalisme dalam arti dasar adalah ketika seseorang bekerja sesuai dengan basis pendidikannya masing-masing. Seseorang pengajar di lembaga pendidikan haruslah berpendidikan dari lembaga pendidikan tinggi keguruan atau LPTK. Ketika lulusan LPTK bekerja menjadi akuntan, itu tidak bisa dikatakan profesional. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan adalah
Hal wajar ketika seorang profesional mendapatkan imbalan memadai karena dia akan bekerja maksimal sehingga menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Hubungan antara profesionalisme dan imbalan bersifat linear. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis profesi dan tugas tanggung jawab profesi kependidikan. Yang pertama, tenaga kependidikan, yaitu kepala satuan pendidik. Kepala satuan pendidik yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala satuan pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur, dan mediator. Yang kedua, pendidik. Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu yang pertama, guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen pada bab 1 pasal 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga pendidik, yaitu sebagai guru itu bertugas sebagai pengajar, bertugas sebagai pembimbing, sebagai administrator kelas, sebagai pengembang kurikulum, dan guru bertugas untuk mengembangkan profesi dan membina hubungan dengan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu rasional tantangan etika profesi kependidikan. Etika memuat tentang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang baik, dan apa yang buruk. Dengan adanya etika, perilaku-perilaku yang baik diatur berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Guru sebagai pendidik profesional memiliki citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat melihat bagaimana sikap dan tindakan terutama guru itu sehari-hari. Apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak? Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya, dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara, serta cara bergaul baik dengan siswa, teman-teman, serta anggota masyarakat, dan sering menjadi perhatian masyarakat luas. Selanjutnya, pengembangan etika profesi kependidikan. Yang pertama, pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru didik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya. Karena tugasnya bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai guru. Seperti telah disebut, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan seperti telah disebut. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya, ataupun secara informal melalui media massa televisi, radio, koran, dan majalah, maupun publikasi dan majalah maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini selain dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan.
Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai dengan bidangnya. Yang pertama, penerapan teknologi. Penerapan teknologi pembelajaran baru tersebut akan membawa perubahan besar yang berpengaruh terhadap administrasi dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran, serta peranan guru dan siswa. Agar teknologi pembelajaran yang baru tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan suatu profesi baru yang berperan dalam pengelolaan dan penyusunan desain, implementasi, dan evaluasi program pendidikan secara penuh. Selanjutnya, fungsi media dalam pembelajaran. Selain untuk menyajikan pesan, sebenarnya ada beberapa fungsi lain yang dapat dilakukan oleh media. Namun, jarang sekali ditemukan seluruh fungsi tersebut dipenuhi oleh media komunikasi dalam satu sistem pembelajaran. Sebaliknya, suatu program media tunggal seringkali dapat mencakup beberapa fungsi sekaligus. Secara simultan, fungsi tersebut adalah: yang pertama, memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Kedua, memotivasi siswa. Ketiga, menyajikan informasi. Keempat, merangsang diskusi. Kelima, mengarahkan kegiatan siswa. Keenam, melaksanakan latihan dan ulangan. Dan ketujuh, menguatkan belajar, memberikan pengalaman simulasi. Adapun manfaat media dalam pembelajaran, yaitu penyampaian materi dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Ketiga, proses belajar siswa menjadi lebih interaktif. Keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Kelima, kualitas belajar siswa dapat ditinggalkan. Dan keenam, proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketujuh, hubungan media dengan pembelajaran. Baiklah, materi selanjutnya yaitu landasan, prinsip, teori, dan isu terkini tentang profesi kependidikan. Landasan profesi kependidikan. Landasan pendidikan yang merupakan tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan, sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Tanpa landasan yang jelas, salah-salah pendidikan dapat menjadi sesuatu yang mencengkram manusia lewat komersialisasi dari kekhususan yang berdampak pada kesenjangan pendidikan. Adapun prinsip profesi kependidikan, yaitu yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwatan, dan akhlak mulia. Ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Dan yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Dan yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Materi selanjutnya yaitu isu terkini profesi kependidikan. Isu penghapusan tunjangan profesi guru. Mendikbudristek justru kita upayakan TPG tanpa mekanisme PPG. Nah, reporter dari editor Yudi Yasminani Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek respon isu penghapusan tunjangan profesi guru TPG. Pastikan TPG tetap ada. Mendikbudristek pastikan tunjangan profesi guru tetap ada dan tidak akan pernah dihapuskan. Menurutnya, penghapusan TPG sama saja bunuh diri terhadap pendidikan nasional. Justru pemerintah saat ini sedang berupaya memangkas birokrasi dalam pemberian tunjangan profesi guru. Nadiem mengungkapkan keprihatinannya melihat para guru PNS, guru PPK, maupun guru honorer yang menunggu waktu panjang untuk ikut pendidikan profesi guru atau PPG. PPG menjadi syarat bagi guru untuk mendapatkan TPG.
mekanisme itu didobrak Mas Nadiem lewat RUU Sisdiknas. Guru-guru yang sudah mengabdi akan diberikan tunjangan profesi tanpa melalui PPG. Jangan untuk menghapus, saat ini pemerintah justru sedang memikirkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan guru, ungkap Mendikbud Nadiem dan Makarim. Sebagai mendikal dari JPNN pada Sabtu 3 September 2022. Tidak hanya itu, lanjut Nadiem Makarim, saat ini ada 1,6 juta guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sehingga belum mendapatkan tunjangan profesi. Pemerintah juga sedang memikirkan para guru itu agar segera mempunyai sertifikat kompetensi. Materi selanjutnya yaitu tentang manajemen sekolah. Apa itu manajemen sekolah? Menurut Stoddard, manajemen secara umumnya dikutip oleh T. Hanil Handoko 1995, manajemen adalah proses perencanaan perorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam konteks sekolah yaitu manajemen sekolah, menurut manajemen sekolah sebenarnya merupakan aplikasi ilmu manajemen dalam bidang persekolahan. Tujuan manajemen sekolah yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penggunaan staf. Kedua, meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Ketiga, munculnya gagasan-gagasan baru dan implementasi kurikulum, penggunaan teknologi pembelajaran, dan pemanfaatan sumber-sumber belajar. Dan yang keempat, meningkatnya mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder. Selanjutnya, fungsi manajemen sekolah. Yang pertama, merencanakan cara dan langkah-langkah mewujudkan tujuan program sekolah. Yang kedua, mengalokasikan baik sumber daya maupun kegiatan mengajar sehingga masing-masing tahu tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, memotivasi dan menstimulus kegiatan staf pengajar sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Keempat, mengkoordinasi kegiatan anggota staf pengajar dan setiap satuan tugas di sekolah sehingga tenaga dapat digunakan seefektif mungkin. Kelima, menilai efektivitas program dan pelaksanaan tugas pengajaran dan tujuan-tujuan sekolah yang ditentukan sudah tercapai apa belum, dan menilai pertumbuhan kemampuan mengajar tiap guru. Materi selanjutnya yaitu supervisi pendidikan. Apa itu supervisi? Nah, supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekadar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Aktivitas dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk diperbaiki, apa yang menjadi penyebabnya dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakannya tugasnya dengan baik. Tujuan dan fungsi supervisi. Yang pertama, tujuan supervisi yaitu membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan. Selanjutnya, melatih kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Selanjutnya, membantu guru untuk mengadakan diagnosis, meningkatkan kesadaran terhadap tata kerja demokratis, dan memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu kerjanya secara maksimal. Yang kedua, fungsi supervisor. Fungsi yang pertama yaitu fungsi penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan, khususnya sasaran supervisi pengajaran. Maka diperlukan penelitian terhadap situasi dan kondisi tersebut. Kedua, fungsi penilaian. Fungsi kegiatan penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi situasi dan kondisi pendidikan serta pengajaran yang telah diteliti sebelumnya. Kemudian dievaluasi untuk melihat bagaimana tingkat kualitas pendidikan di sekolah itu. Apakah menggembirakan atau memprihatinkan, mengalami kemajuan atau kemunduran. Selanjutnya, fungsi perbaikan.
Nah, setelah diadakannya suatu penilaian terhadap aspek pengajaran, maka selanjutnya dilakukan adalah memperbaiki aspek-aspek negatif yang timbul. Selanjutnya, fungsi peningkatan, yaitu meningkatkan atau mengembangkan aspek-aspek positif agar lebih baik lagi, dan menghilangkan aspek-aspek negatif yang ada, sehingga aspek negatif yang ditimbulkan diubah menjadi aspek positif, dan aspek positif dikembangkan lagi sehingga menjadi lebih baik. Baiklah, materi yang terakhir yaitu organisasi profesi pendidikan dan tenaga kependidikan. Organisasi profesi keguruan mempunyai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Ia akan menolak komponen sistem yang tidak mengikuti atau meluruskannya. Dalam praktek keorganisasian, anggota yang mencoba melanggar aturan main organisasi akan diperingatkan, bahkan dipecat. Jadi dalam satu organisasi profesi ada aturan yang jelas dan sanksi bagi pelanggar aturan. Nah, tujuan organisasi profesi kependidikan. Salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Sebagaimana dijelaskan dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61, ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu yang pertama karir, kedua kemampuan, ketiga kewenangan profesional, keempat martabat, dan yang kelima kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Selanjutnya ada fungsi organisasi profesi kependidikan. Organisasi profesi kependidikan merupakan organisasi profesi sebagai wadah pemersatu potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat penggunaan jasa kependidikan. Dengan mempersatukan potensi tersebut diharapkan organisasi profesi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama, yaitu upaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu sendiri dan kepentingannya masyarakat pengguna jasa profesi ini. Fungsi kemampuan profesional. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. PP tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan para anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan profesi kependidikan. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari materi saya. Mohon maaf apabila ada kata salah dari pemaparan saya tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.